baik dan jahat, baik dan buruk. Kita tidak tahu apa itu moralitas sampai kita menggali kubur asal-usulnya. Saudaraku, engkau mungkin percaya bahwa yang baik adalah yang lemah lembut, penyayang, rendah hati, penuh pengampunan. Bahwa yang jahat adalah kekerasan, kekuasaan, kebanggaan, kekuatan. Tapi apakah engkau pernah bertanya, dari mana asal-usul nilai-nilai itu? Siapa yang pertama kali berkata, itu baik, itu jahat? Apakah itu suara langit atau jeritan dari mereka yang kalah? Nietzsche, sang penggali makna, tidak percaya. Begitu saja, ia mengambil pisau arkeologinya dan mulai menggali lapisan-lapisan sejarah jiwa manusia. Ia tidak menilai moral dari kebenaran, tapi dari asal-usulnya, dari genealoginya. Ia berkata, yang disebut moralitas Kristen bukanlah hasil dari cinta, tetapi dendam. Dendam yang dipoles menjadi kebaikan. Di dunia kuno, kata baik berarti kuat, mulia, berkuasa, cantik, bangsawan. Orang kuat menyebut diri mereka sendiri sebagai baik, dan mereka menyebut yang lemah, penakut, tak berdaya sebagai buruk, tanpa kebencian, hanya penilaian. Tetapi mereka yang lemah tak mampu melawan dengan pedang, maka mereka menciptakan senjata baru. Kata-kata, kau yang kuat itu jahat. Kau yang menaklukkan, kejam. Kau yang penuh gairah, berdosa. Dan sebaliknya, kami yang ditindas, baik hati. Kami yang menderita, suci. Kami yang takut, pengampun. Lahirlah moralitas budak, slave morality, yang bukan muncul dari kekuatan, tapi dari resentimen, rasa dendam mendalam yang tak pernah bisa melawan secara nyata. Nilai-nilai ini bukan refleksi dari kekudusan, tetapi hasil dari kekalahan, yang disamarkan menjadi kemenangan spiritual. Nietzsche menyindir keras. Mereka menaruh racun dalam segalanya, lalu menyebutnya moralitas. Moralitas Tuhan adalah pencipta nilai. Ia mengatakan, aku adalah baik. Moralitas budak adalah reaktif. Ia berkata, engkau adalah jahat, maka aku adalah baik. Dan disinilah tragedi kita bermula. Dalam sejarah, kekuatan digantikan oleh penyangkalan terhadap kekuatan. Vitalitas ditolak demi kesucian. Kehidupan dicurigai, dan penderitaan dijadikan mata uang keselamatan. Di altar gereja, Nietzsche tidak melihat surga, tetapi cermin kemarahan mereka yang tak bisa memaafkan dunia. Saudaraku, mungkin kata-kata ini mengejutkanmu. Mungkin jiwamu resah, tetapi itu justru yang Nietzsche inginkan. Ia bukan ingin menghancurkan nilai, tetapi membangunkan sang penilai. Ia bertanya padamu, apakah nilai yang kau anut benar-benar milikmu atau warisan dari dendam yang tidak pernah selesai? Apakah baik dalam dirimu adalah kehidupan atau hanya ketakutan yang disucikan? Inilah awal dari genealogi moral. Menggali bukan untuk mencela, tetapi untuk membebaskan dirimu. Dasimer nilai-nilai palsu, karena hanya mereka yang tahu asal-usul nilai yang dapat menciptakan nilai baru. Kita belum selesai. Esai kedua akan menyingkap luka terdalam dalam jiwa barat, rasa bersalah. Bukan sebagai bentuk cinta, tetapi sebagai rantai tak terlihat yang melumpuhkan kehidupan. Apakah kamu siap melanjutkan perjalanan ini ke dalam ruang gelap di mana hati nurani disulap menjadi penjara? Rasa bersalah, hati nurani buruk, dan segala yang terkait. Saudaraku, kita kini meninggalkan dataran moral yang tampak adil dan turun ke lembah tergelap dari jiwa manusia, tempat di mana rasa bersalah tumbuh seperti racun dan hati nurani buruk menjadi suara Tuhan yang tak henti menghukum dari dalam. Nietzsche menatap lurus ke dasar kegelapan itu dan bertanya, mengapa manusia merasa bersalah? Dari mana datangnya siksaan batin ini? Jawabannya tidak datang dari surga, bukan dari wahyu, bukan dari cinta ilahi, melainkan dari sesuatu yang jauh lebih duniawi dan brutal. Utang. Ya, menurut Nietzsche, akar dari rasa bersalah bukanlah dosa terhadap Tuhan, tapi utang yang tak terbayar, dari debitur kepada kreditur. Di zaman purba, jika kau berutang dan tak mampu membayar, kau tidak hanya dihukum,
Kau disakiti, dipotong dagingmu, dicungkil kehormatanmu. Rasa sakit adalah mata uang pertama dari ingatan manusia, kata Nietzsche. Lalu agama datang, dan ia mengubah kreditur duniawi menjadi kreditur ilahi. Tuhan menjadi pemilik hutang tertinggi, dan manusia menjadi debitur abadi, karena siapa bisa membayar utang kepada yang sempurna. Dan yang lebih tragis, ketika manusia tak mampu lagi melampiaskan rasa bersalah keluar, ia membalikkan pisau ke dalam dirinya sendiri. Maka lahirlah hati nurani buruk. Hati nurani buruk bukan bukti kesucian. Bagi Nietzsche, itu adalah naluri kekuatan dan insting agresi yang kehilangan saluran keluar. Manusia yang dulunya binatang liar penuh hasrat hidup, dipaksa hidup dalam masyarakat yang mengekang. Ia tak bisa lagi membunuh, menaklukkan, menerkam. Maka ia mulai menyakiti dirinya sendiri. Manusia menjadi binatang yang sakit karena ia kehilangan kebebasan untuk menjadi binatang, tulis Nietzsche. Maka lahirlah pertobatan yang melukai diri, doa-doa yang diselimuti rasa hina diri, ibadah sebagai pelunasan hutang, penderitaan sebagai mata uang keselamatan, dan agama, menurut Nietzsche, memuliakan penyakit ini. Ia menjadikan rasa bersalah sebagai tanda kedekatan dengan Tuhan. Ia menjadikan siksaan batin sebagai jalan menuju surga. Tapi Nietzsche tidak berdoa di altar ini. Ia mengguncangnya, menghancurkannya, dan berkata, apa jadinya manusia jika tidak terus-menerus merasa berdosa? Apa jadinya jika rasa sakit tidak lagi dianggap suci? Ia tidak menolak bahwa manusia perlu batas, tetapi ia menolak perbudakan batin yang menjadikan hidup musuh bagi dirinya sendiri. Saudaraku, bukankah kau juga merasakan suara itu di malam hari? Suara kecil yang mengatakan, kau salah, kau jahat, kau harus menyesal, tanpa akhir. Nietzsche ingin menuntunmu keluar dari gua itu, bukan untuk menjadi bebas tanpa arah, tapi untuk menjadi manusia yang berani mencintai kehidupan, tanpa harus terus-menerus membayar hutang pada yang tak kasat mata. Ia menantangmu. Apakah kau berani mencintai dirimu sendiri, tanpa terlebih dahulu menyesal? Karena dalam setiap rasa bersalah yang tidak kau sadari asal-usulnya, ada cengkeraman kekuatan lama yang ingin kau tetap kecil, lemah, dan tunduk. Nietzsche membisikkan satu kemungkinan. Jadilah bebas. Tidak dengan melupakan Tuhan, tetapi dengan menertawakan hutang yang tak pernah kau buat. Saudaraku, kita belum selesai. Di depan, terbentang medan terakhir dari penyelaman ini. Asketisme, penolakan terhadap dunia, tubuh dan kehidupan itu sendiri. Mengapa manusia lebih memilih kesakitan yang bermakna daripada kebahagiaan yang kosong? Apa makna dari ideal-ideal asketik? Saudaraku, sekarang kita telah sampai pada ujung tergelap dari perjalanan ini. Dua esai sebelumnya telah membuka luka. Yang satu mengungkap asal dendam, yang lain menelanjangi rasa bersalah. Tapi kini, kita tidak hanya berhadapan dengan luka. Kita berhadapan dengan jalan keluar palsu, dengan ilusi paling agung yang manusia ciptakan untuk melarikan diri dari dunia ini. Nama dari ilusi itu adalah ideal asketik. Askesis, penolakan terhadap kenikmatan, terhadap tubuh, terhadap dunia. Puasa, diam, kesucian, penderitaan yang disengaja. Mereka yang hidup di gua, yang menyiksa dirinya, yang menolak cinta, yang berkata, tubuh ini adalah beban, hasrat adalah dosa, dunia adalah penjara. Tapi Nietzsche bertanya dengan pedang tajam akalnya, mengapa manusia memuja penderitaan? Mengapa rasa sakit dijadikan jalan menuju makna? Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Nietzsche melihat, ideal asketik bukan sebagai tanda kemuliaan, tetapi sebagai simptom penyakit. Penyakit dari jiwa yang tak sanggup mencintai kehidupan. Orang suci tidak mencintai Tuhan. Ia membenci dunia. Dan karena ia tidak bisa mengalahkan dunia, ia menciptakan narasi besar. Dunia adalah ujian. Hidup ini tidak penting. Yang sejati adalah kehidupan setelah ini. Ideal asketik bukan hanya milik agama. Nietzsche berkata, para ilmuwan, filsuf, bahkan seniman
pun menyembah bentuk baru dari asketisme, ilmuwan yang mencari kebenaran demi kebenaran, tanpa cinta pada kehidupan, filsuf yang membunuh tubuh demi ide, seniman yang memuja penderitaan sebagai sumber kemurnian. Semua adalah wajah berbeda dari kebencian terhadap hidup. Disinilah Nietzsche meledakkan segalanya. Ia berteriak, Tuhan telah mati. Bukan sebagai kemenangan, tetapi sebagai kesadaran bahwa pusat makna telah runtuh. Tetapi apa yang terjadi setelah itu? Kekosongan, nihilisme. Manusia yang dulu menyangkal hidup demi Tuhan, kini kehilangan Tuhan dan hidup menjadi tak berarti. Maka asketisme tetap bertahan. Tapi kini dalam bentuk lebih halus, lebih ilmiah, lebih modern, kita berkata hidup ini absurd. Semua relatif. Tak ada makna. Dan kita tersenyum sinis, namun di balik senyum itu, ada jiwa yang sedang sekarat. Karena tidak mampu menciptakan makna sendiri, Nietzsche tidak datang untuk mencaci, tapi untuk mengguncang kita agar bangkit. Ia berkata, jangan menolak hidup, jangan jadikan penderitaan sebagai pelarian, jadikan ia bahan bakar kekuatan. Dalam dunia pasca Tuhan, Nietzsche tidak menyuruhmu berduka. Ia menantangmu untuk menjadi manusia yang mencipta, menjadi penari di atas jurang, yang tertawa bukan karena gila, tetapi karena telah menjadi bebas. Ia menunjuk pada sosok ideal barunya, Übermensch. Manusia yang menciptakan nilai dari dalam dirinya sendiri, yang berkata ya pada kehidupan. Bahkan ketika kehidupan menusuk, menghina dan membakar, saudaraku, kita telah menyusuri jalan penuh luka, penuh pertanyaan, dan penuh pembongkaran. Tapi Nietzsche tidak ingin menghancurkan segalanya. Ia ingin membuka ruang baru, tempat di mana kita tidak lagi tunduk pada nilai warisan, tetapi menciptakan nilai dari cinta kita pada kehidupan itu sendiri. Inilah akhir dari genealogi moral. Tapi ini bukan akhir dari perjalanan. Nietzsche berkata, orang yang memiliki mengapa untuk hidup dapat menanggung hampir semua bagaimana. Kini setelah engkau tahu dari mana nilai-nilai itu berasal, aku hanya ingin bertanya, apa mengapamu? Dan, apakah engkau siap menciptakan bagaimanamu sendiri? Terima kasih telah berjalan sejauh ini. Jika kau masih mendengar, maka mungkin kau adalah satu dari sedikit jiwa yang berani menatap kegelapan dan tidak berpaling. Sampai jumpa di narasi berikutnya. Dan jangan lupa, cintai hidupmu, meski tak pernah dijanjikan keselamatan.